Persiapan pernikahan itu penting. Karena persiapan pernikahan itu seperti menyiapkan 50-60% jaminan keberhasilan. Mungkin buat beberapa orang itu seperti satu hal yang dibesar-besarkan. Tapi buat saya tidak. Sebelumnya saya pernah ceritakan bahwa konsep keyakinan bahwa persiapan pernikahan itu penting bukan muncul karena saya mengalami persiapan pernikahan yang baik. Sama sekali tidak. Sebelumnya saya sudah ceritakan bahwa saya ini dibesarkan dalam keluarga yang harmonis di awalnya. Sampai kemudian orang tua saya cerai ketika saya masih SD waktu itu. Ketika cerai memunculkan akan kekecewaan, akan penderitaan, akan tekanan, kemarahan. Apa yang saya butuhkan dalam jiwa saya, pendampingan orang tua, saya tidak dapatkan. Nasihat dari orang tua, khususnya seorang ayah, saya tidak dapatkan. Maka itu memunculkan kehausan, kelaparan dalam jiwa saya. Ekspresinya saya ini cukup nakal. Ketika SMP, ketika SMA, saya tidak peduli dengan orang, saya tidak sopan dengan orang, saya tidak bisa menghormati akan otoritas. Itu dampak dari anak yang dibesarkan dalam keluarga yang berantakan seperti saya. Lalu ketika itu saya mulai kelas 2 SMA, saya mengalami pemulihan. Hati saya diubahkan, perjumpaan dengan Tuhan. Maka mulai ada proses penanaman konsep tentang keluarga. Penanaman konsep tentang kehidupan yang berarti. Lalu saya ceritakan loncat, saudara. Ketika menikah, saya tidak memiliki atau mendapatkan akan persiapan yang baik. Saya tidak mendapatkan bimbingan yang cukup. Padahal waktu itu, saya sudah bekerja sekitar 5 tahun. Saya berusia 25 tahun ketika menikah. Dan sudah 5 tahun kerja. Gaji saya sudah cukup besar buat saya. Cukup untuk menghidupi rumah tangga keluarga saya, menurut saya waktu itu. Ya. Dan saya sudah pacaran dengan calon istri saya sekitar 5 tahun lebih, 6 tahunan. Ya. Dan saya menganggap bahwa saya siap. Saya akan lakukan banyak hal yang baik dalam pernikahan. Tapi apa jadinya? Kami masuki pernikahan tanpa persiapan yang cukup. Maka saya bayar betul pernikahan yang berantakan, yang asal-asalan. Kami bersyukurnya diselamatkan Tuhan. Apa maksudnya diselamatkan Tuhan? Dua-duanya kami ini takut akan Tuhan. Kami tahu bahwa menikah itu sekali seumur hidup. Janji nikah kami adalah aku akan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. Sehingga ketika terjadi benturan, pertengkaran, perselisihan yang begitu berat, saling menyakiti, saling merendahkan, maka jangkar komitmen untuk tetap setia sampai maut memisahkan itu yang membuat kami bertahan. Takut akan Tuhan membuat kami bertahan. Dan saya bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hidup. Tuhan Bapak saya. Itu Tuhan yang hidup. Dia melihat penderitaan kami. Dia melihat babak belurnya kami. Dia melihat kami berdua sambil marah dan menangis. Dan mungkin menyesali pernikahan tapi tidak berani berbuat apa-apa. Tetap di dalam. Dan Tuhan menolong. Saya berdoa, istri saya berdoa secara terpisah. Dan Tuhan menolong. Maka sejak saat itu pembelajaran dari Tuhan mulai dibangun. Dan satu kesadaran yang besar dalam hati saya. Kalau setiap anak muda yang akan menikah, disiapkan hidupnya. Maka mereka tidak perlu mengalami seperti kami harus membayar tahun demi tahun dengan air mata. Saya ulangi sekali lagi. Kalau setiap anak muda yang akan menikah dipersiapkan dengan sangat baik, mereka mendapatkan bekal yang cukup bagaimana mengatasi akan permasalahan, bagaimana menghadapi pertengkaran, bagaimana bisa mengembangkan hati untuk sesuatu yang harus dihadapi, umpamanya tinggal dengan mertua, bagaimana mengatur keuangan rumah tangga,
Seandainya setiap anak muda yang akan menikah mendapatkan persiapan yang cukup baik, maka mereka tidak perlu mengalami yang babak belur seperti kami. Itu kerinduan kami. Itu kerinduan saya. Saya dengan istri sekarang dengan senang hati membagi hidup kami kepada calon suami istri, mendampingi mereka dengan kesadaran ini dibutuhkan. Nah, saya ingatkan apa yang kita pelajari sebelumnya. Untuk menikah, persiapannya apa saja? Yang pertama, saya sebutkan mesti dewasa. Dewasa secara fisik, pola pikirnya mesti dewasa, secara spiritual, secara rohani juga dewasa. Memiliki hubungan dengan Tuhan supaya dia bisa belajar. Lalu berikutnya, saya sampaikan bahwa orang mesti memiliki tujuan hidup. Orang mesti memiliki tujuan hidup dan bukan untuk diri sendiri. Karena hidup yang berarti adalah hidup yang memberi nilai kepada orang lain. Kemudian saya sharing dengan saudara bahwa di dalam pernikahan itu ada yang namanya pemenuhan kebutuhan. Apapun kebutuhannya, suami, kebutuhan istri, kebutuhan anak-anak, mereka dapatkan yang utama dalam keluarga mereka. Benar, dalam keluarga mereka. Kalau suami, kalau istri mendapatkan dan anak, mendapatkan apa yang dibutuhkan dalam keluarga mereka, mereka tidak perlu mencarinya keluar. Keluarga menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, persiapan pernikahan adalah orang supaya mengerti tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan. Lalu berikutnya, dia harus menyiapkan mentalnya untuk menghadapi kehidupan pernikahan. Pak, maksudnya apa? Belajar beberapa hal. Contohnya, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Menjadi suami dan menjadi istri itu berbeda. Ada perbedaan dasar, laki dan perempuan itu berbeda. Mereka memiliki kelebihan, mereka memiliki kekurangan. Di dalam pernikahan, suami dan istri harus bisa saling mengisi, saling mendukung, saling menyesuaikan diri, bersatu. Menikah, kesatuan jiwa ini dibangun seumur hidup mereka, mendapatkan belahan jiwa, soulmate. Menarik ya? Menikah butuh persiapan dan salah satunya adalah membangun mental. Saya lanjutkan nanti di episode berikutnya. Dalam persiapan pernikahan yang seru adalah bagian ini, saudara. Menyiapkan mental mereka menghadapi akan pernikahan. Saya berkali-kali katakan, persiapan pernikahan itu perlu. Seperti saudara mau pergi ke luar negeri, saudara harus siapkan paspor, mata uang sana, bahasa saudara, pengetahuan akan sikap orang yang di sana. Saudara mesti siapkan. Baju, sepatu, ya, peta, banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk orang pergi. Supaya apa? Dia tidak mendapatkan banyak kesulitan di sana. Untuk orang mau liburan, contoh saya sekeluarga liburan dengan istri dan ketiga anak kami, maka saya akan menyiapkan dengan baik. Kota di mana yang kami tuju, saya akan siapkan hotelnya. Saya siapkan akan petanya. Saya akan cari info tempat-tempat yang akan kami kunjungi. Saya akan cek kira-kira berapa uang yang saya harus keluarkan untuk semuanya itu. Saya siapkan mobil, karena saya suka jalan dengan mobil kalau pergi dengan keluarga. Kalian bisa ngobrol, berhenti di tengah jalan, menikmati ya kan, semuanya. Saya akan siapkan dengan baik. Bahkan saya juga cek mobil saya akan cek ban cadangannya, saya siapkan senter, saya siapkan semuanya. Untuk apa? Supaya saya tidak mendapatkan kesulitan. Kalau kemudian ternyata saya harus mendapatkan kesulitan seperti ban saya kempes, saya dapat mengatasinya dengan baik.
Persiapan pernikahan akan membuat kita siap menghadapi kesulitan dan mengatasi kesulitan. Dan saya katakan, bagian yang paling menggairahkan, yang sering kali ramai adalah bagian persiapan mental. Apa itu? Saya pakai istilah menemukan potensi konflik. Jadi laki-laki dan perempuan konsepnya ya sudah berbeda. Cara pandangnya beda. Fisik berbeda. Emosi berbeda. Visi berbeda. Dua orang ini, saya tadi katakan di segmen sebelumnya, mesti bisa menemukan dan saling mendukung, saling mengisi. Saya berikan gambaran tangan saya begini, tangan saya yang satunya juga terbuka begini. Kemudian jari-jari ini mulai menutup akan lubang sehingga menjadi tertutup dan lengkap. Menikah seperti itu. Menikah dengan orang bukan hanya yang kita cintai, tapi orang yang bisa mengisi kekurangan kita, bisa menyempurnakan hidup kita, dan kita dan saya bisa mengisi kekurangan istri saya, bisa menyempurnakan hidupnya. Itu menikah. Bukan hanya aku mencintai, aku tertarik kepadamu, oh kamu begitu tampan, atletis, wah kamu ini begitu seksi. No. Tidak. Terlalu rendah kalau hanya seperti itu. Mengapa? Karena kehidupan pernikahan 50-70 tahun mesti dijalani dengan seseorang yang mengerti kita, yang mensupport kita, mendukung kita, yang kita bisa kerjasama. Kita saling berbagi beban, kita saling tolong-menolong. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah mengerti potensi konflik. Dua orang, laki dan perempuan yang sudah jelas berbeda, ya sudah jelas berbeda, mereka harus mulai mengerti bagaimana mensikapi cara bicara, pola pikir pasangannya. Mereka kan tumbuh dari keluarga yang berbeda, papa mamanya berbeda, ya kan? Mereka sekolah di tempat yang mungkin berbeda atau kalau toh sama, orang yang mereka hadapi dan respon mereka berbeda. Artinya keputusan dan konsepnya berbeda. Sudah laki dan perempuan banyak perbedaannya. Saya menemukan 15 perbedaan. Nanti di dalam episode berikutnya saya akan bahas 15 perbedaan itu. Tapi perhatikan, laki dan perempuan itu sudah total berbeda. Dan mereka punya latar belakang, mereka punya keputusan, sikap, dan banyak hal yang berbeda. Dua orang ini mau menyatu dalam pernikahan, mau bekerja sama dalam pernikahan. Maka pola pikir mereka bisa berbeda. Konflik itu bisa muncul dari sisi apapun. Dan menemukan potensi konflik. Potensi artinya sesuatu yang bisa kemudian muncul. Bukan sekarang muncul, kemudian muncul. Dan kalau kita bisa menemukan potensi konfliknya, wow, kita ini akan bisa mudah menghadapi pernikahan kita. Lebih mudah. Contoh, saya berikan contoh ya. Kalau saya tahu bahwa saya akan pergi ke suatu kota, dan kota itu, ya, tidak ada hotel yang cukup baik. Adanya hotel sederhana. Maka ketika berangkat, saya sudah siapkan, oke, karena saya tidak tahu kami ini akan di hotel atau di losmen yang seperti apa, maka saya mau buat kenyamanan saya dan keluarga. Saya siapkan apa? Saya butuh pokoknya tempat itu ada pintunya. Kalau bisa ada AC-nya. Nggak ada AC-nya, ada kipas angin. Terus kalau tidur kami mau nyaman. Jadi mungkin saya siapkan apa, saudara? Spray yang bersih. Sarung bantal yang bersih. Kami tinggal di situ semalam, 2 malam. Dan saya melihat, oke, ini potensi masalah yang akan muncul adalah kalau nanti bau dan segala macam, baik, saya akan siapkan pewangi. Kecil aja, nggak terlalu besar. Dengan saya mengerti bahwa akan muncul masalah, lalu kemudian saya mengantisipasinya, maka ketika masalah itu muncul, saya tidak terlalu kaget,
saya bisa mengatasi dengan baik. Itulah gunanya mengenali potensi konflik. Kalau saya akan menikah dengan seorang wanita yang secara umum, cara bicaranya, atau perkataannya lebih banyak daripada saya, berarti saya harus siap sabar dong mendengarkan. Kalau dia perkataan yang harus dia keluarkan 50.000, 40.000 kata-kata, maka saya harus menyiapkan diri dong untuk bisa mendengarkan dia, ya kan? Kalau saya akan menikah dengan wanita yang emosi lebih berperan, maka saya harus belajar seperti apa ya emosi wanita, mengenali potensi konflik dari awal, lalu bagaimana mengatasinya akan menarik. Lalu apa saja? Pak, menarik sekali ini Pak. Potensi konflik yang akan muncul apa saja? Nanti saya akan bahas di segmen berikutnya. Apa saja potensi konflik yang kemungkinan dihadapi oleh sepasang suami istri. Kita akan lanjutkan nanti. Belajar bersama-sama. Dengan mengenali potensi konflik yang akan muncul dalam pernikahan, dengan mengenali, mempelajari, dan bagaimana mengatasinya, kita akan menyiapkan diri kita menghadapi kesulitan. Dan tidak kalah, tidak jatuh terkapar. Perhatikan orang yang tidak mempersiapkan hidupnya untuk menghadapi apapun yang di depan. Dia akan menghadapi kesulitan, dia akan patah semangat, dia bisa berhenti, bahkan dia bisa keluar jalur. Dengan mengenali potensi konflik ini, sebelum menikah, maka kita ini seperti membekali diri kita sendiri. Dengan begitu banyak persenjataan, dengan begitu banyak perbekalan, apapun yang dibutuhkan di depan, kita sudah siap. Kita sudah siap. Lalu apa saja potensi konflik yang kemungkinan muncul di dalam pernikahan? Sekali lagi saya mesti ingatkan saudara, persiapan pernikahan itu penting. Mengapa? Karena kehidupan pernikahanmu 50-70 tahun. Persiapan pernikahanmu harus sebaik-baiknya. Dibandingkan dengan pesta pernikahan, kehidupan pernikahanmu itu jauh lebih penting. Jadi jangan salah konsep, jangan salah prioritas. Saya masuk kepada bagian yang kita akan pelajari. Pak, apa saja potensi konflik yang kami harus pelajari? Yang pertama ya, saudara, perbedaan laki dan perempuan yang mendasar. Jadi dasar perbedaan laki dan perempuan. Itu mesti dipelajari. Sempat saya katakan, saya menemukan 15 perbedaan. Waduh Pak, bahas sekarang. Enggak, nanti. Di episode berikutnya kita akan bahas 15 perbedaan laki dan perempuan. Menarik. Pak, beri bocoran dong. Baik. Satu hal saja. Contohnya. Buat wanita, semua hal penting untuk diceritakan. Saya ulangi ya. Buat wanita, semua hal penting untuk diceritakan. Buat pria, tidak semua perlu diceritakan. Wanita bisa cerita apa saja dan sang suami akan mengatakan, ini nggak terlalu penting, ini nggak mutu, ini modelnya kayak begini. Nah, kalau kita mengerti akan perbedaan yang mendasar tentang apa yang menjadi prioritas laki dan perempuan berbeda, maka kita bisa mensikapinya dengan baik. Pak, tambah lagi dong, jangan. Saya ingin kita belajar bersama-sama mengenal potensi konflik apa saja. Nanti di episode berikutnya kita belajar lebih detail. Jadi yang pertama adalah perbedaan dasar laki-laki dan perempuan. Lalu berikutnya, belajar tentang apa? Potensi konflik apa yang akan muncul? Potensi konflik yang akan muncul ya, adalah kebiasaan atau menyesuaikan kebiasaan sehari-hari. Jadi kebiasaan dengan keluarga engkau dibesarkan, berbeda dengan dengan keluarga pasanganmu. Jadi itu akan mulai penyesuaian, kebiasaan-kebiasaan kecil. Ya. Berikutnya lagi, menghadapi
kehidupan baru karena memiliki orang tua yang baru. Memiliki orang tua yang baru. Enggak, Pak. Saya cuma punya orang tua saya. Bukan, keluarga. Menikah, maaf ya. Menikah adalah memasuki kehidupan keluarga baru. Bukan hanya rumah tanggamu sendiri, tapi juga engkau memiliki akan mertua. Yang kalau saya boleh katakan bukan hanya mertua, tetapi orang tuamu yang kedua. Jadi kalau saya menikah, maka saya akan punya papa dan punya mamah yang baru buat saya. Seperti istri saya menghargai orang tuanya, saya juga mulai belajar menghargai orang tua saya, orang tua baru saya, yaitu mertua saya. Jadi potensi konflik berikutnya adalah memiliki keluarga yang baru dengan kebiasaan yang baru. Oh, itu menarik. Banyak hal akan dibahas. Lalu berikutnya lagi, potensi konflik tadi perbedaan dasar laki perempuan, yang kedua kebiasaan hidup dari keluarga, lalu kita memiliki keluarga yang baru. Berikutnya lagi potensi konflik yang akan muncul. Potensi konflik yang akan muncul adalah pola pikir, cara pandang yang selalu berkembang. Apa itu? Saya sebagai pria, saya akan merespon. Saya akan mengambil keputusan atas suatu peristiwa. Yang saya putuskan hari ini bisa berkembang dibandingkan 3 bulan yang lalu. Istri saya mengalami hal yang sama. Atas peristiwa, atas sesuatu yang terjadi, dia juga merespon, dia mengambil keputusan. Dia berubah, dia berkembang, saya berubah, saya berkembang. Maka potensi konflik berikutnya yang akan muncul adalah, karena saya berubah dan saya berkembang, dia berubah dan dia berkembang. Maka kami akan terus-menerus menyesuaikan diri seberapa pengertian, seberapa bobot nilai, bobot tanggung jawab yang kami hadapi. Dan itu potensi konflik. Suami akan mengatakan, dulu kamu nggak begini, kan cara pandangmu dulu begini. Tapi mengapa ini berubah? Maka sang istri dengan tertawa mengatakan, Pak, aku kan belajar. Jadi aku juga berubah. Kalau begitu aku harus berubah lagi. Itu potensi konflik. Kita akan bicarakan lebih detail lagi di episode berikutnya. Pelajari, tetap setia, tetap semangat.